semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kita di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Balik lagi nih bareng sama Kak Bunga, kakak sebagai KNLP Praksioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Nah, gimana nih kalian yang udah mau mempersiapkan UTBK nanti? Kali ini kakak akan bahas asupan-asupan yang cocok buat kalian nanti untuk mempersiapkan ujian kalian nanti ya. Check it out! Nih, ada 4 pondasi utama yang memang kalian itu harus bentuk dan itu menjadi asupan yang penting buat kalian untuk menghadapi ujian nanti. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, psikis. Yang ketiga, intelektual. Baru yang keempat adalah spiritual. Nih, untuk kondisi fisiknya. Untuk kondisi fisik, kalian itu udah jelas ya. Fisik itu tubuh. Tubuh kita itu harus bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Air putih yang cukup. Bener kan? Kalau misalkan kamu itu bisa mengkonsumsi makanan-makanan bergizi dan minum air putih yang cukup, inget ya, otak kalian itu tuh sebenarnya bagian besarnya itu adalah air. Jadi jangan sampai kekurangan air pada saat kalian itu udah mulai belajar, kalian udah mulai mempersiapkan untuk ujian nanti. Jangan lupa konsumsi air yang teratur dan makan makanan yang bergizi yang cukup. Terus yang kedua adalah kondisi waktu tidur kamu. Jangan sampai kamu itu begadang dan kamu itu males-malesan nonton drakor atau segala macam sampai-sampai kamu lupa sama waktu tidur kamu, atau kamu tuh saking ambisnya kamu, saking berjuangnya kamu sampai-sampai kamu cuman waktu tidurnya itu cuma 3 jam. Oh, bahaya. Hati-hati ya, waktu tidur kamu tuh harusnya 8 jam. Atur bagaimana pola tidur kamu yang tepat hingga kamu itu bisa memaksimalkan kemampuan otak kalian. Ingat loh, ilmuwan-ilmuwan besar di luar sana, mereka itu bahkan mempergunakan atau menggunakan sebagian besar waktu mereka itu untuk memanfaatkan waktu tidur yang baik. Sehingga mereka itu mengatur daya dan kemampuan otak semaksimal mungkin. Posisi kamu itu untuk tidur dan kondisi kamu di waktu yang tepat, pengelolaan waktu tidur kamu itu sangat bagus untuk membantu kondisi fisik kamu. Mulai dari kondisi kamu, bagaimana kamu itu untuk berpikir lebih jernih dan lebih teratur, dan bagaimana kondisi fisik kamu itu menjadi lebih segar dan lebih bugar dalam setiap aktivitasnya. Untuk kondisi yang segar dan bugar, jangan lupa untuk berolahraga. Berolahraga yang teratur itu juga mampu membuat kondisi fisik kita akan menjadi lebih siap dan lebih matang untuk menghadapi setiap ujian dan belajar di waktu-waktu yang tepat. Jadi jangan sampai tuh kalian leha-leha atau mungkin males kak gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena kalau misalkan ya sehari, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, gunakan waktu yang tepat untuk berolahraga. Berolahraga ringan nggak masalah. Berolahraga banyak kan yang sekarang berolahraga, bahkan ada yang berolahraga cuma di tempat tidur ngangkat-ngangkat bantal atau apa gitu kan. Tapi jangan sampai kalian yang nonton ini bahkan berolahraganya cuma ngangkat HP doang nih. Kak kan nonton ini juga berolahraga kak, ya jangan kayak gitu juga. Lakukan olahraga yang rutin, dan misalkan ada hari kecil di sekeliling rumah kalian, terus lakukan itu biar badan kalian juga akan semakin fit dan akan semakin bagus. Kalau misalkan kondisi badan kalian itu sehat, kalian juga bisa mempersiapkan ujian dengan baik, kalian juga sudah siap untuk nanti menempuh ujian, kalian sudah matang kondisi fisiknya, nanti lanjut ke kondisi psikis kalian. Nah nih, untuk kondisi psikis kalian, tadi udah kondisi fisik ya, nah ini kondisi psikis, psikologi kalian gimana? Untuk bikin supaya kondisi psikis kalian itu selalu menjadi baik, yaitu lakukanlah self-talk. Hati-hati ya, self-talk itu bukan berarti orang gila loh. Self-talk itu adalah bagaimana kalian itu bisa mengenal diri kalian sendiri untuk berbicara mengenai target dan tujuan hidup kalian. Self-talk yang positif akan membawa target dan kehidupan kalian untuk menjadi lebih baik, untuk menjadikan sesuatu hal yang positif dalam diri kalian untuk maju. Self-talk itu bicara sama diri kita sendiri ya. Jadi kayak ngomong aja gitu sama diri kita, oh hari ini aku mau ngelakuin ini, aku mau ngerjain ini, aku mau menamatkan ini, aku akan pasti bisa untuk lolos, aku pasti bisa lolos UTBK. Self talk yang positif dalam diri kalian itu kalau kalian ulangin dan berkali-kali kalian ucapkan, itu akan masuk diri kalian sendiri dan itu akan menjadi kekuatan yang bagus untuk kalian menghadapi ujian. Yang kedua adalah bagaimana kalian coping stress, yaitu mengendalikan dan mengatasi setiap stres yang kalian itu hadapi. Nah, kalau self talk tadi itu adalah
untuk membentuk diri kalian untuk menjadi lebih baik, kalau coping stres adalah mengendalikan stres yang kalian alami. Jadikan suatu rasa stres itu menjadi hal yang positif untuk kalian maju. Ngelihat sekeliling sekalian itu udah pada nilainya bagus-bagus, sedangkan kalian biasa aja. Nah, di situ kalian itu harus bisa memacu diri kalian untuk menjadi lebih baik. Mengendalikan stres itu adalah kunci utama untuk mengendalikan kondisi psikis kalian. Jangan sampai pada saat ngelihat teman kalian, "Kak, dia nilainya bagus, aku nilainya jelek, udahlah aku nggak bisa apa-apa." Jangan sampai kayak gitu. Itu artinya kalian itu terus-menerus untuk berada di dalam kondisi yang stres. Jangan sampai di dalam kondisi stres itu akan terus membelenggu kalian untuk tidak maju. Lakukan kondisi stres itu untuk menjadi pemicu kalian untuk tetap semangat. Misalkan, kalau kalian udah ngelihat teman-teman kalian itu belajar lebih giat daripada kalian, ayo picu diri kalian untuk menjadi pembelajar yang lebih giat daripada teman-teman kalian. Jadi, jangan mau kalah. Jangan mau kalah dan tunjukkan ke kalian bahwa kalian itu lebih baik daripada mereka. Jangan sampai pengendalian stres yang salah malah bikin kalian itu depresi berlarut-larut hingga kalian tidak tahu arah tujuan hidup kalian. Itu bahaya ya. Untuk kondisi psikis kalian, banyak tuh kakak lihat juga udah mulai viral. Ada orang yang gak mau tryout dan alasannya capek, terus ibunya marah-marah. Tapi kakak di situ akan ngasih tahu nih, kondisi sebenarnya kalau di dalam kepala kalian sebagai teenager, sebagai remaja, itu adalah kalau kalian lihat ada namanya di kepala kalian, itu namanya prefrontal cortex, yang sebenarnya itu mengatur bagaimana kalian itu bisa mengetahui atau berpikir jangka panjang. Nah, kebanyakan anak-anak remaja ini yang masih baru mengetahui otak kalian di kondisi remaja ini, prefrontal cortex itu benar-benar bekerja dan berkembang dengan lebih baik sampai maksimal usia 25 tahun. Kalau misalkan kalian itu capek atau lelah dan gak mau dan tidak bisa mengendalikan rasa stres yang baik dan terus-terusan dapat penekanan dari mungkin orang tua ataupun teman-teman di sekeliling kalian, itu akan membahayakan prefrontal cortex kalian di dalam otak kalian. Karena posisi di otak setiap remaja itu membutuhkan hormon atau misalkan butuh juga daya perkembangan yang lebih baik untuk menuju maksimal usia 25 tahun menuju dewasa. Disitulah kalian membutuhkan bantuan. Nah, ini yang ketiga, jangan takut untuk meminta bantuan. Kalau misalkan kalian sudah mulai dalam titik jenuh di mana kalian tidak bisa mengendalikan stres kalian dengan baik, gunakanlah bantuan untuk orang-orang sekeliling kalian yang kalian bisa percayai, atau lebih jauh bahkan bisa ke dokter-dokter psikolog yang memang ahli di bidangnya. Jangan takut untuk melakukan bantuan, karena ingat, di otak remaja itu, di prefrontal cortex itu, kalian itu masih berkembang, masih butuh untuk pengen tahu pengembangan dari kalian itu apa, pengembangan kalian itu belajar itu apa, untuk apa aku belajar, untuk apa aku itu capek-capek harus berusaha tryout, untuk apa aku harus masuk PTN. Nah, otak kalian itu sebenarnya itu tuh lagi berkembang dan mau menunjukkan itu, mau berkembang dan biar kalian tuh tahu bahwa nanti di jangka panjangnya itu seperti ini, tapi otak kalian itu belum bisa mencapai itu. Disitulah tujuannya butuh bantuan dari orang-orang sekeliling kalian. Untuk orang-orang yang mungkin lebih dewasa dan bisa membantu kalian untuk mengendalikan dan mengatasi stres kalian sendiri. Karena hati-hati, di prefrontal cortex pada usia remaja itu sangat mempengaruhi kondisi stres. Kalian akan kaget pada saat kalian memasuki usia remaja, kalian gak tahu apa itu hormon di dalam tubuh kalian itu sedang berkecambuk, adrenalin kalian sedang menggebu-gebu, atau rasa endorfin kalian itu meningkat. Hormon itu baru berkembang itu di usia remaja, dan otak kalian lah yang mengendalikannya. Dan di saat otak kalian mengendalikan itu, rasa menggebu-gebu itu mulai terbentuk. Di situ kalian udah harus butuh bantuan dan butuh bimbingan dari kakak-kakak dan atau untuk orang tua dan orang dewasa yang bisa ada di sekeliling kalian. Mulai dari video ini aja, kalian sebenarnya udah mulai belajar dan memahami ya, bahwa sebenarnya kalian gak sendirian, bahwa sebenarnya kalian itu kalau mengalami hal tersebut juga kondisi yang wajar, karena memang tubuh kalian beserta otak kalian itu bekerja seperti itu di usia remaja. Kalau memang butuh bantuan, bergeraklah untuk meminta bantuan. Oke?
Nah, di kondisi ketiga, poin paling utama yaitu intelektual. Kalau kalian sudah bisa mengendalikan fisik kalian dengan baik, kalian bentuk fisik kalian dengan baik, dan kalian juga bisa melakukan kemampuan psikis kalian dengan cukup baik, kalian harus bisa mengendalikan juga intelektual. Memang sih ada hubungannya sama psikis, tapi bedanya adalah intelektual adalah kemampuan kalian untuk membentuk growth mindset. Mindset untuk bertumbuh, untuk berkembang. Kalau misalkan kalian sudah punya pemikiran untuk bertumbuh dan berkembang, aku nggak mau kayak gini-gini aja, aku nggak mau terus-terusan kayak gini, itulah yang membuat diri kalian akan berkembang, menunjukkan diri kalian untuk menjadi lebih baik, berkembang. Di situ juga akan bersamaan si otak yang di prefrontal cortex itu akan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jangan terus-terusan kalian tetap diam saja, tetapi berkembang. Tumbuhkan mindset dan pengetahuan yang luar biasa dalam diri kalian ya. Nah, berikutnya nih, untuk di segi intelektual, semua tempat itu bisa jadi guru, bahkan tempat belajar kamu. Banyak orang yang berpikir bahwa belajar itu cuma di sekolah atau di tempat les, atau ya udah gitu, belajar di rumah gitu. Jangan salah, belajar yang paling dekat itu sebenarnya ada di rumah kamu, di lingkungan keluarga kamu dan lingkungan tetangga, bahkan sekeliling kamu. Itu adalah tempat belajar yang paling utama, yang paling memang dikembangkan dengan lebih baik. Itu sebenarnya kondisi yang paling pertama banget itu adalah di rumah. Ya, orang tua aku kan bukan guru, Kak. Bukan berarti kayak gitu. Bisa jadi orang tua kamu tuh adalah guru juga, dan rumah itu adalah tempat belajar kamu, dan kamu di situ kamu bisa tahu bahwa oh, lingkungan rumahku seperti ini. Cara mereka itu melihat orang lain terhadap diri aku seperti ini. Itu yang paling dekat. Nah, coba lingkungan yang lebih jauh. Oke, lingkungan lebih jauh teman-teman kamu. Teman-teman kamu walaupun misalkan sebaya, atau misalkan adik kamu yang misalkan masih di bawah umurnya, atau adik kelas kamu, bukan berarti mereka itu bukan jadi guru loh buat kamu. Bisa jadi mereka itu akan memberikan pembelajaran yang baik untuk diri kamu agar kamu tuh bisa berkembang. Banyak orang yang bilang bahwa kita harus memiliki jaringan yang lebih baik dan lebih luas. Bener, kalau misalkan kita itu punya jejaring yang lebih baik dan lebih luas, kita tahu bagaimana belajar dan bersikap untuk orang-orang sekeliling kita, di situ kita juga akan belajar untuk mengembangkan diri kita sehingga intelektual kita akan semakin meningkat. Sadar bahwa sekeliling kamu itu adalah tempat untuk kamu belajar dan berinteraksi agar kamu itu bisa mengembangkan diri kamu dan kemampuan intelektual kamu akan semakin meningkat. Terus, untuk bisa mengembangkan intelektual dengan baik, kamu harus bisa mengupgrade kemampuan skill kamu itu sendiri. Karena dunia nggak kayak gini-gini aja. Dunia pas zaman kakak dulu masih remaja sama zaman sekarang itu jauh banget berbeda. Dan nanti, di saat kalian itu mungkin seusia kakak, di saat nanti 5 tahun yang akan datang, itu pasti berkembang dengan begitu cepat tanpa kalian sadari. Dan kalau misalkan skill kalian yang kalian punya itu hanya itu aja, itu malah cuman bikin kalian itu ya udah mentok. Kemampuan intelektual yang baik adalah kalian mampu berkembang, mengembangkan diri dan ilmu kalian sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Jangan stuck gitu-gitu doang. Kalian tahu misalkan jurusan kalian nih nanti yang akhirnya kalian itu keterima jurusan apa ya, misalkan ekonomi gitu. Ya udah, oke Kak, aku keterima ekonomi. Tapi pada saat kalian itu sudah harus mengembangkan kemampuan intelektual kalian dengan lebih cepat, kalian gak cuma ekonomi doang, kalian bisa akuntansi, kalian bisa manajemen, karena ngelihat bahwa perkembangan yang ada sekarang, wah ternyata ekonomi itu banyak banget Kak. Setelah aku udah masuk jurusan ekonomi, ada ekonomi kreatif, ada ekonomi pembangunan, dan itu lebih luas lagi. Dan pada saat itu kalian itu akan mulai menyadari bahwa oke, artinya aku harus mengupgrade skill aku untuk menjadi lebih baik. Aku harus mengupgrade skill aku nggak cuma sekedar ekonomi doang nih, tapi aku harus bisa mengupgrade skill aku untuk bisa manajemen juga, untuk bisa akuntansi juga, seperti itu. Nah nih yang terakhir, yaitu adalah spiritual. Nah jangan sampai salah ya, spiritual artinya adalah bagaimana kita itu bisa tahu keberadaan kita untuk bisa berguna ke orang-orang sekeliling kita. Hanya yang pertama, yaitu bagaimana kita untuk selalu melakukan kebaikan. Karena gini, kalau misalkan kita melakukan kebaikan untuk orang lain, itu tanpa kita sadari bahwa semesta alam ini dan seluruh apa yang ada di jagat raya ini akan berbalik kepada kita untuk memberikan sesuatu yang baik juga buat diri kita.
Tapi ingat, jangan jadi people pleasure. Nggak bisa nolak aku kalau misalkan minta tolong sama orang lain, aku akan lakuin gitu. Ingat ya, walaupun kita itu mau melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kalian, tapi jangan sampai diri kalian pun jadi terbebani untuk melakukan kebaikan kepada orang lain dan sekeliling kalian. Yang paling simple, gak hanya orang ya, tapi kalian itu bisa melakukan kebaikan juga melalui alam. Kalian gak boleh buang sampah sembarangan, atau kalian itu juga misalkan membantu hewan-hewan liar, misalkan kucing ataupun anjing liar untuk dikasih makan atau apa. Itu akan membantu kalian untuk merasa lebih baik. Kalau kalian sudah bisa melakukan kebaikan untuk orang-orang sekeliling kalian sendiri itu akan merasa diri spiritual kalian itu akan menjadi berkembang dengan lebih baik. Makanya yang kedua, kalian harus bisa mensyukuri setiap hal kecil apapun yang ada dalam diri kalian. Kalau misalkan kalian melihat dengan diri kalian sendiri bahwa teman-teman kalian itu lagi kesusahan, bahkan banyak teman-teman kalian di luar sana yang bahkan mungkin kesusahan di jaringan internetnya di pelosok desa, tapi mereka tuh sangat berjuang untuk belajar. Dan sekarang kalian di sini menonton video kakak dan kalian tuh sadar bahwa bersyukur. Kalian bersyukur bahwa kalian itu bisa tahu tentang informasi seperti ini dari channel-channel YouTube kita. Kalian juga bersyukur kalian itu bisa tahu metode pembelajaran yang baik buat diri kalian. Kalian juga bersyukur kalian itu hal kecil yang seperti itu, bersyukur bahwa kalian itu ada di dunia ini adalah untuk mencapai target dalam kehidupan kalian. Mulai dari hal kecil, syukuri dari hal kecil. Atau misalkan kalian itu syukuri dengan tubuh kalian yang begitu sempurna, tidak ada cacat. Atau misalkan kalian syukuri bahwa kondisi mental kalian itu kuat. Itu berbeda kan di setiap orang. Nah, rasa syukur yang memang kalian itu akan benamkan dalam diri kalian, itu membentuk jiwa spiritual yang tepat untuk mencapai kenyamanan dan hakiki yang sejati, untuk mencapai kenyamanan serta ketenangan dalam batin jiwa kalian sendiri. Kalau kalian sudah bisa mensyukuri, kalian juga melakukan kebaikan untuk orang-orang sekeliling kalian ataupun alam ataupun hewan dan seluruh yang ada di jagat raya ini dengan hal kebaikan kecil dan rasa syukur yang begitu indah, kalian akan memberikan ketenangan dalam batin kalian untuk menjadi lebih baik. Makanya yang ketiga, kalian setelah udah bisa melakukan kebaikan untuk sekeliling kalian, bersyukur. Dan yang ketiga yaitu berefleksi dan memaknai setiap apa yang terjadi dalam hidup kalian. Kalau misalkan nih, kalian yang ternyata di jurusan kalian itu nggak sesuai sama apa yang kalian pilih. Kak, aku kok malah jadinya keterima ini, padahal aku nggak mau jurusan itu. Coba maknai dan refleksikan diri. Kamu udah bersyukur kamu itu bisa keterima di jurusan tersebut. Banyak bahkan mungkin orang-orang di sekeliling kalian yang berusaha untuk mendapatkan jurusan itu tapi nggak bisa. Padahal kamu nggak pengen sebenarnya sama jurusan itu. Nah, kamu harus bersyukur dong. Bersyukur bahwa, oh ya sudah, aku memang tidak suka sama jurusan ini. Tapi coba refleksikan dan maknai setiap kejadian dalam hidup kalian. Oh, mungkin memang karena aku seperti ini, aku akhirnya jadi masuk ke jurusan ini dan oke, aku harus bisa mengembangkan diri aku di jurusan ini. Berarti bukan ada kata-kata paksaan ya, bahwa ya udahlah udah terlanjur Kak, aku ya udah di jurusan itu, terus ya udah aku belajar aja deh gitu. Jangan sampai ada kata-kata kayak gitu. Coba kalau misalkan tahu bahwa ternyata di jurusan kalian itu nggak sesuai sama apa yang kalian itu pengenin, maknai itu, syukuri bahwa di setiap langkah, di setiap jati diri kalian untuk melangkah dalam kehidupan ini, itu sebenarnya semata-mata adalah untuk kebaikan diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah melakukan kebaikan kepada orang lain, lakukan kebaikan untuk lingkungan dan sekeliling kalian, di dalam diri kalian pun akan memberikan kebaikan untuk diri kalian sendiri. Dan itulah rasa spiritual yang memang tepat untuk dimiliki dari usia remaja sekarang. Kalian mulai sadari, kalian mulai kembangkan, dan kalian mulai pikirkan. Dari situ, kalian udah mulai paham tentang diri kalian sendiri. 4 asupan diri yang kunci utama dalam kehidupan dan masa depan kalian itu ya, yang kakak tadi bilang. Kalau kalian sudah bisa menyeimbangkan dari 4 kondisi kunci utama itu, kalian akan mencapai kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kalian yang sebelumnya. Kalian akan mulai memahami kehidupan kalian dan kalian mulai mengerti
bahwa apa yang terjadi dan apa yang memang kalian lakukan dalam hidup ini adalah semata-mata diri kalian sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja penjelasan dari kakak. Kakak harap dari video kali ini kalian itu lebih memahami diri kalian untuk menjadi lebih baik. Kalian jadi mengerti bahwa setiap apapun yang kalian lakukan, mau itu mencapai ujian kalian untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai ujian UTBK, atau menunggu hasil nanti SNMPTN, kalian harus siap apapun itu dan kalian harus bisa menghadapinya. Oke? Sampai sini aja video dari kakak, dan sampai jumpa di video segmen krips berikutnya. Dadah!